Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Loviana dari kelas 11 TKC 1. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai VTP atau VLAN Trunking Protocol. Nah, misalkan di sini terdapat sebuah kasus yaitu ada 9 buah switch dan kita membutuhkan 200 VLAN ya teman-teman. Tapi kalau kita konfigurasi switchnya satu persatu itu akan memakan waktu yang lama. Nah, untuk itu kita akan belajar VTP agar memudahkan untuk konfigurasinya. Nah, untuk VTP itu ada 3 jenis ya teman-teman, yaitu ada VTP server, client, dan transparan. Sedangkan untuk yang sering kita gunakan yaitu yang server dan client. Nah, misalkan nanti di sini kita akan setting salah satu switchnya menjadi server, misalkan yang tengah ini, sedangkan yang lainnya ini akan menjadi client ya teman-teman. Nah, nanti kita hanya akan konfigurasi 200 VLAN-nya ini di server saja, sedangkan yang lainnya tidak usah dikonfigurasi satu persatu, karena di VTP itu kita hanya konfigurasi di servernya saja, dan yang lainnya atau yang lainnya ini akan mengikuti server ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pengenalan VLAN Trunking Protocol. Oke, misalkan di sini kita akan mencoba untuk praktik. Sebelumnya kita buat dulu untuk topologinya. Kita tambahkan 5 buah switch. Kemudian kita hubungkan dengan kabel. Oke, di sini saya akan mengganti dulu untuk namanya supaya lebih gampang. Oke, kemudian misalkan di sini untuk yang switch 1 kita akan jadikan untuk server. Kemudian untuk yang switch 2 kita jadikan client. Kemudian untuk switch 3 client juga. Untuk switch 4 misalkan transparan. Kemudian untuk switch 5 server. Oke, sebelum kita konfigurasi untuk VTP-nya, kita konfigurasikan dulu untuk terang interface-nya teman-teman. Oke, di sini untuk yang switch 1 dengan FA01, switch 2 dengan FA01 dan 02, switch 3 0102, switch 4 0102, dan switch 5 01. Oke, langsung saja kita masuk ke switch 1. Mode privilege, configuration. Kemudian masuk ke interface FA01. Lalu switch port mode terang. Oke, lanjut kita ke switch 2. Kita masuk ke interface range FA01 sampai 2. Kemudian switch port mode terang. Oke, lanjut ke switch 3. Masuk ke interface ring FA01 sampai 2. Kemudian switch port mode terang. Oke, kemudian ke switch 4. Kita masuk ke interface range FA01 sampai 2. Kemudian switch port mode terang.
Oke, lanjut yang terakhir kita ke switch 5. Masuk ke interface FA01, kemudian switch port mode terang. Oke, selesai ya untuk konfigurasi terangnya. Sekarang kita akan konfigurasi untuk VTP-nya. Langsung saja kita masuk ke switch 1. Kita ketikkan komen VTP mode server, karena di switch 1 ini akan kita serverkan ya teman-teman. Oke, kemudian VTP domain, misalkan di sini sekolahan.id.com. Kemudian VTP password, misalkan di sini 123. Oke, sudah. Kita lanjut ke switch 2. VTP mode client, kemudian VTP domain sekolahan.id.com, lalu VTP password 123. Nah, untuk VTP domain dan passwordnya itu kita samakan ya teman-teman. Oke, lanjut ke switch 3. VTP mode client, VTP domain sekolahan.id.com, kemudian VTP password 123. Lanjut ke switch 4. VTP mode transparent, kemudian VTP domain sekolahan.id.com, kemudian VTP password 123. Oke, lanjut ke switch 5. VTP mode server, kemudian VTP domain sekolahan.id.com, kemudian VTP password 123. Oke, selesai ya teman-teman. Sekarang kita coba cek untuk di semua switchnya. Kita cek do show VLAN brief. Oke, di sini masih default ya teman-teman, belum kita setting apa-apa untuk VLAN-nya. Sekarang kita coba cek di client 1. Do show VLAN brief. Oke, sama ya teman-teman, masih default. Kita cek di client 2. Do show VLAN brief. Oke, sama juga ya teman-teman. Kemudian kita cek di transparent. Oke, sama, masih default. Kemudian yang di server satunya. Oke, sama juga ya teman-teman, masih default. Jadi semuanya belum di setting apa-apa ya teman-teman untuk VLAN-nya.
Oke, langsung saja untuk pengujiannya. Misalkan di sini saya akan tambahkan untuk VLAN-nya di server. Kita masukkan VLAN 2, name A, kemudian buat lagi VLAN 3 dengan name B. Oke, kita coba cek do show VLAN brick. Nah, ini sudah ya teman-teman untuk VLAN-nya yang tadi kita buat, yaitu VLAN 2 dan juga VLAN 3. Sekarang kita coba cek di switch kliennya. Nah, ini sudah ada juga ya teman-teman. Jadi untuk switch client ini sudah bisa mengikuti konfigurasi yang di server tadi. Sini ada VLAN 2 dan juga 3. Sekarang kita cek juga di client 2. Nah, ada juga ya teman-teman untuk VLAN-nya. Oke, kemudian kita coba cek. Oke, jadi untuk klien ini akan mengikuti konfigurasi yang di server. Sedangkan untuk yang transparan dia tidak akan mengikuti server maupun klien karena dia konfigurasinya sendiri. Kita ketikkan saja, kita coba cek. Nah, ini default ya teman-teman di transparan karena dia konfigurasinya sendiri. Oke, kita coba cek di server yang satunya. Nah, ini sudah ada juga ya teman-teman untuk VLAN-nya mengikuti yang switch 1 tadi. Sekarang kita coba untuk hapus VLAN 3-nya, yaitu dengan perintahkan no VLAN 3. Kemudian kita cek lagi. Nah, ini sudah tidak ada ya teman-teman untuk VLAN 3-nya. Sekarang kita coba cek di client 2. Nah, di sini juga sudah tidak ada ya teman-teman untuk VLAN 3, dia sudah mengikuti yang di server tadi. Oke, kita lihat yang di switch 1. Nah, di sini masih ada ya teman-teman. Sekarang kita coba untuk hapus VLAN 2-nya. Kita coba cek lagi. Nah, ini sudah tidak ada ya teman-teman untuk VLAN 2. Kita cek di switch 2 atau di client 1. Nah, di sini juga sudah tidak ada ya teman-teman untuk VLAN 2 yang tadi kita hapus di server 1. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk pengujian VLAN-nya. Jadi yang kita konfigurasi itu hanya di server saja, dan nanti yang klien itu akan mengikuti konfigurasi di server. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk pengujiannya. Jadi kita konfigurasi itu hanya di servernya saja, sedangkan untuk kliennya itu akan mengikuti konfigurasi yang di server ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan belajar problem revision number. Kita coba lihat dulu di server. Kita cek show VTP status. Oke, maaf typo. Nah, di sini untuk configuration revision-nya ini ada 5 ya teman-teman. Itu artinya adalah kita sudah melakukan konfigurasi di switch ini sebanyak 5 kali. Nah, misalkan kita mempunyai switch khusus. Nah, untuk topologi ini adalah gedung 1, terus ingin menambahkan satu switch lagi. Oke, kita tambahkan. Nah, tapi untuk switch ini itu sudah pernah dipakai untuk di gedung 2 ya teman-teman. Kita coba cek. So VTP status.
Nah, ini untuk configuration revisionnya ini masih 0 ya teman-teman, artinya kita perlu melakukan konfigurasi di switch ini. Nah, berhubung switch ini sudah dipakai di gedung kedua, jadi kita akan coba untuk menambahkan configuration revisionnya supaya lebih tinggi dari gedung 1 tadi ya teman-teman, jadi supaya lebih dari 5. Oke, langsung saja kita konfigurasi. Kita masuk ke global configuration, kemudian VTP mode server, lalu VTP domain sekolahan.id.com, kemudian VTP password 123. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk membuat VLAN-nya ya teman-teman. Di sini kita akan buat VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4. Di sini kita tidak perlu untuk memasukkan namanya teman-teman, karena di sini kita hanya agar configuration revisionnya lebih dari 5. Oke, kita buat VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, dan VLAN 8. Kemudian kita coba cek do show VLAN brief. Nah, ini VLAN-nya sudah masuk semua ya teman-teman, yang tadi kita buat. Oke, kita coba cek juga untuk do show VTP status. Nah, ini untuk configuration revisionnya sudah berubah menjadi 7 ya teman-teman, jadi ini sudah lebih tinggi dari yang gedung pertama. Nah, misalkan switch ini ingin dimasukkan ke gedung utama, tapi dia ingin konfigurasinya itu memakai yang gedung pertama. Kita coba cek dulu yang di gedung pertama. Kita cek show VLAN brief. Nah, di sini masih ada untuk yang VLAN kita buat tadi. Kita di sini kita coba untuk hapus dulu untuk VLAN yang ini. Oke, maaf, kita belum masuk ke configuration. Oke, kita hapus. Kita cek lagi do show VLAN brief. Oke, sudah tidak ada. Oke, jadi di sini sudah kembali default ya teman-teman, belum disetting apa-apa. Sekarang misalkan untuk switch ini kita hubungkan ya teman-teman. Kita hubungkan ke gedung pertama. Terus kita konfigurasikan terangnya yang di switch 5. Kita masuk ke interface FA01, kemudian switch port mode terang. Oke, kita terangkan juga untuk yang switch 6. Oke, di sini kita masuk ke interface FA01, switch port mode terang. Oke, sudah. Oke, maaf teman-teman, di sini tadi saya salah masukkan untuk interface-nya, karena yang di interface 01 ini sudah diterang ya teman-teman. Oke, kita masuk ke interface FA02. Oke, kemudian kita switch port mode terang. Kita coba cek do show interface terang.
Oke, ini statusnya sudah trunking ya teman-teman untuk FA01 dan juga 02 nya. Nah, berhubung yang di switch ini configuration revisionnya itu lebih tinggi daripada yang di gedung pertama, artinya dia yang akan memakai konfigurasinya ya teman-teman. Maksudnya konfigurasi yang di gedung pertama ini akan mengikuti konfigurasi yang di switch ini ya teman-teman, karena sebelumnya tadi kita sudah setting di switch ini menjadi mode server ya teman-teman. Sekarang kita coba buktikan di switch gedung pertama. Kita cek do show VLAN 3. Ini ada VLAN 1 sampai 8. Ini mengikuti settingan dari switch 6 tadi ya teman-teman. Nah, ini berbahaya ya teman-teman. Tadi di gedung pertama ini kita sudah setting, terus kita tambahkan satu switch lagi yang konfigurasi revisionnya itu lebih tinggi dari gedung pertama, maka konfigurasi yang di gedung pertama ini akan dihapus atau digantikan oleh konfigurasi yang di switch 6 ini. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk problem revision number. Oke, sekarang kita akan mencoba configuration revisionnya menjadi 0 ya teman-teman. Kita lepas dulu untuk kabelnya. Nah, tapi untuk yang di gedung 1 ini itu konfigurasinya masih terkonfigurasi yang di switch baru tadi ya teman-teman. Kita coba cek. Masuk ke privilege, lalu show VLAN 3. Nah, ini untuk VLAN-VLAN-nya masih ada ya teman-teman yang kita konfigurasikan di switch baru tadi. Sekarang kita coba untuk hapus VLAN-nya. Oke, kita masuk dulu ke global configuration. Kita hapus no VLAN 2, no VLAN 3, no VLAN 4, no VLAN 5. Oke, kita hapus sampai 5 saja. Kita sisakan untuk yang VLAN 6, 7, dan 8. Sekarang kita cek do show VLAN 3. Nah, ini sudah tidak ada ya teman-teman untuk VLAN 1 sampai 5 nya, yang tersisa hanya 6, 7, dan 8. Oke, kita coba cek juga so VTP status. Oh maaf, di sini kurang tuh. Nah, ini untuk configuration revisionnya ini ada 11 ya teman-teman. Nah, misalkan di switch baru ini configuration revisionnya kita bikin menjadi lebih banyak ya teman-teman. Kita coba untuk konfigurasi VLAN-nya lagi. Oke, masuk ke switch 6, privilege, global configuration. Oke, kemudian kita buat untuk VLAN-nya, yaitu VLAN 9, VLAN 10, VLAN 11, VLAN 12, VLAN 13, dan VLAN 14. Oke, kita coba cek do show VLAN 3. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman untuk VLAN-nya yang tadi kita konfigurasikan. Sekarang kita coba cek do show VTP status. Nah, ini untuk configuration revisionnya sudah menjadi lebih tinggi ya teman-teman, yaitu 13. Nah, sekarang kita akan coba mengubah configuration revisionnya menjadi 0 ya teman-teman. Caranya yaitu dengan mengubah modenya menjadi transparan. Oke, langsung saja VTP mode transparan. kemudian VTP domain sekolahan.id.com, kemudian VTP password 123. Oke, kita coba cek do show VTP status. Nah, ini configuration revisionnya sudah berubah menjadi 0 ya teman-teman.
Dan untuk modenya juga sudah berubah menjadi transparan. Jadi artinya switch ini sudah bisa mengikuti konfigurasi di gedung 1 ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba ganti untuk mode VTP nya, yaitu VTP mode server. Oke, kemudian kita cek do show VTP status. Nah, ini sudah ganti ya teman-teman untuk modenya menjadi server. Oke, sekarang kita hubungkan lagi untuk switch-nya. Oke, kita hubungkan dengan gedung pertama ya teman-teman. Oke, kita coba cek untuk terangnya. Do show interface terang. Nah, ini statusnya sudah tracking ya teman-teman untuk FA01. Kemudian kita cek juga untuk VLAN-nya. Do show VLAN brief. Nah, ini sudah mengikuti yang di gedung pertama ya teman-teman untuk VLAN-nya, yaitu ada VLAN 6, 7, dan 8. Jadi switch yang baru ini sudah bisa dimasukkan ke gedung pertama ya, tanpa menghapus settingan yang ada di gedung pertama ya teman-teman. Kita coba lihat VTP statusnya. Do show VTP status. Nah, di sini juga sudah sama seperti di gedung utama ya teman-teman, yaitu configuration revision-nya adalah 11. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk configuration revision-nya. Oke, sekarang kita akan coba untuk latihan soal ya. Sebelumnya kita buat dulu untuk topologinya. Kita tambahkan satu buah router, kemudian 4 buah switch, kemudian 24 PC. Oke, kita lakukan. Oke, kita buat untuk ruangannya. Misalkan di sini nanti untuk VLAN 10, sini VLAN 20, sini VLAN 30, ini VLAN 40, ini VLAN 50, terus ini juga VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, dan ini VLAN 60, ini VLAN 70. Oke, kita kasih keterangan ya. Di sini VLAN 10, Oke, kita kasih juga untuk IP-nya. Misalkan di sini untuk VLAN 10,
IP-nya yaitu 10.10.10.0/24. Kemudian untuk VLAN 20, IP-nya yaitu 20.0/24. Kemudian untuk VLAN 30, IP-nya yaitu 30.0/24. Kemudian VLAN 40, IP-nya yaitu 40.0/24. Dan untuk VLAN 50, IP-nya yaitu 50.0/24. Kemudian VLAN 60, IP-nya yaitu 60.0/24. Dan yang terakhir yaitu VLAN 30, yaitu VLAN 70, IP-nya yaitu 70.70.70.0/24. Oke, jadi ini ya teman-teman untuk IP yang akan nanti kita konfigurasikan. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman untuk topologinya. Oke, langsung saja untuk konfigurasinya. Yang pertama yaitu kita konfigurasikan di switch dulu ya teman-teman. Oke, misalkan di sini untuk yang switch 1 akan dijadikan sebagai server, sedangkan yang switch lainnya itu akan dijadikan sebagai klien ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke switch 1. Kita konfigurasikan untuk VTP-nya. Oke, masukkan VTP mode server, kemudian VTP domain, misalkan sekolahan ID, kemudian VTP password 123. Oke, sudah, kita lanjut di switch 2. Oke, masukkan VTP mode client, kemudian VTP domain sekolahan.id, kemudian VTP password 123. Oke, lanjut di switch 3. Masukkan VTP mode client, kemudian VTP domain sekolahan.id, kemudian VTP password 123. Oke, sudah, kita lanjut yang di switch 4. Oke, kemudian masukkan VTP mode client, kemudian VTP domain sekolahan.id, lalu VTP password 123. Oke, sudah semua ya teman-teman untuk konfigurasi VTP-nya. Sekarang kita konfigurasikan juga untuk rangnya. Kita masuk dulu di switch 1. Di sini untuk interface-nya yaitu 01, 02, 03 dan juga 04 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk interface ring FA01 sampai 4. Kemudian switch port mode terang. Oke, lanjut yang di switch 1. Kita masuk interface FA01, kemudian switch port mode terang. Oke, lanjut yang di switch 3. Masuk ke interface FA01, kemudian switch port mode terang. Oke, yang terakhir di switch 4 kita masuk ke interface FA01,
kemudian switchboard mode terang. Oke, sudah semua ya teman-teman untuk terangnya. Sekarang kita coba untuk masukkan VLAN-nya. Kita masukkan di server ya teman-teman. Oke, di sini kita bikin untuk VLAN 10, VLAN 20. Di sini tidak perlu memasukkan namanya ya teman-teman. Kita langsung saja VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, dan VLAN 70. Oke, exit. Kemudian kita coba cek do show VLAN brief. Nah, ini untuk VLAN-nya sudah masuk ya teman-teman, yang tadi kita buat yaitu VLAN 10 sampai VLAN 70. Oke, sudah. Sekarang kita masukkan untuk interface-nya di tiap switch-nya untuk masing-masing VLAN-nya. Yang pertama kita di switch 2 kita masukkan untuk VLAN 10 yaitu ini dengan FA02 dan juga 03 ya teman-teman. Oke, masuk ke interface ring FA02 sampai 3. Kemudian switchboard mode akses, kemudian switchboard akses VLAN 10. Oke, lanjut untuk VLAN 20. Ini ada FA04 dan juga 05. Kita masuk interface ring FA04 sampai 5. Kemudian switchboard mode akses, kemudian switchboard akses VLAN 20. Oke, lanjut langsung saja masuk ke interface ring FA06 sampai 7. Kemudian switchboard mode akses, kemudian switchboard akses VLAN 30. Oke, terus ini untuk VLAN 40 dengan FA08 sampai 09, dan untuk FA010 dan FA011 di VLAN 50 ya teman. Oke, langsung saja masuk interface ring FA08 sampai 9. Kemudian switchboard mode akses, kemudian switchboard akses VLAN 40. Oke, yang terakhir kita masuk ke interface FA010 sampai 11. Kemudian switchboard mode akses, kemudian switchboard akses VLAN 50. Oke, sudah semua ya teman-teman. Sekarang kita lanjut untuk di switch 1. Oke, sudah semua ya teman-teman. Sekarang kita coba cek do show VLAN brief. Oke, ini sudah masuk ya teman-teman untuk interface-nya di VLAN-nya masing-masing. Oke, sekarang kita lanjut di switch 4. Kurang lebih sama ya teman-teman seperti tadi di switch 1. Oke, langsung saja kita masuk interface ring FA02 sampai 3. Kemudian switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 10.
Oke, lanjut masuk interface, range FA 04 sampai 5, kemudian switchboard. Oke, lanjut kita masuk ke interface FA 06 sampai 7. Oh maaf, di sini kurang range ya teman-teman. Oke, kemudian switchboard mode akses, kemudian switchboard akses VLAN 30. Oke, lanjut interface ring FA 08 sampai 9, kemudian switchboard mode akses, kemudian switchboard akses VLAN 40. Exit. Oke, selanjutnya masuk interface FA 10 sampai 11. Kemudian switchboard mode akses, kemudian switchboard akses VLAN 50. Oke, sudah selesai semuanya teman-teman. Sekarang kita coba cek do show VLAN brief. Nah, ini interface-nya sudah masuk di masing-masing VLAN-nya teman-teman. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan juga di switch 3. Di sini kita lihat untuk FA02 dan juga 3 di VLAN 60, kemudian yang FA04 dan 05 di VLAN 70. Oke, langsung saja masuk ke interface FA02 sampai 3. Kemudian switchboard mode akses. Oh, maaf teman-teman, salah, ada yang typo. Oke, kemudian switchboard akses VLAN 60. Oke, lanjut masuk ke interface range FA 04 sampai 5. Oh, maaf, ini salah. Oke, kita masuk ke interface range FA04 sampai 5. Kemudian switchboard mode akses, kemudian switchboard akses VLAN 70. Oke, selesai. Kita coba cek do show VLAN brief. Oke, ini sudah masuk ya teman-teman untuk interface-nya di masing-masing VLAN-nya, itu VLAN 60 dan juga VLAN 70. Selanjutnya kita akan konfigurasi di routernya teman-teman. Kita akan konfigurasi IP address dan juga DHCP server. Oke, langsung saja kita masuk ke router. Masuk ke privilege, lalu global configuration. Oke, di sini kita nyalakan dulu ya teman-teman karena ini masih merah. Oke, kita masuk ke interface FA00, kemudian no shutdown. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah hijau ya teman-teman.
Oke, sekarang kita konfigurasikan untuk IP address-nya. Kita masuk ke interface FA00.10. Nah, FA00.10 ini artinya FA00 akan membuat sub interface di VLAN 10 ya teman-teman. Oke, kemudian encapsulation .1Q10. Kemudian masukkan IP address-nya. Yaitu 10.10.10.1. Kemudian spasi subnet mask-nya. Oke, lanjut kita buat juga untuk yang VLAN 20 sampai 70 ya teman-teman. Oke, kita masuk ke interface FA00.20. Kemudian encapsulation .1Q20. Kemudian masukkan IP address-nya, yaitu 20.20.20.1. Spasi subnet mask-nya. Oke, lanjut VLAN 30. Kemudian encapsulation .1Q30. Lalu masukkan IP address-nya, yaitu 30.30.30.1. Spasi subnet mask-nya. Oke, lanjut untuk VLAN 40. Kemudian encapsulation .1Q40. Lalu masukkan IP address-nya, yaitu 40.40.40.1. Spasi subnet mask-nya. Oke, lanjut untuk VLAN 30. Oke, lanjut interface FA00.50. Kemudian encapsulation .1Q50. Kemudian masukkan IP address-nya, yaitu 50.50.50.1. Spasi subnet mask-nya. Oke, lanjut untuk interface FA00.60. Kemudian encapsulation .1Q. Kemudian masukkan IP address-nya, yaitu 60.60.60.1. Oke, selanjutnya masuk interface FA00.70. Kemudian encapsulation .1Q70. Kemudian masukkan IP address-nya, yaitu 70.70.70.1. Oke, selesai ya teman-teman untuk IP address-nya. Sekarang langsung saja lanjut kita konfigurasikan untuk DHCP servernya. Yang pertama untuk VLAN 10. Kita masukkan IP DHCP pool. VLAN 10. Oke, maaf di sini saya
salah. Nah, oke, kita masuk. Kemudian masukkan networknya, yaitu 10 10 10 10, spasi subnet max-nya. Kemudian masukkan default gateway-nya atau router. Yaitu 10 10 10.1. Kemudian masukkan DNS server itu 888. Oke, kita lanjut ke VLAN 20, IP DHCP full VLAN 20. Kemudian masukkan networknya, yaitu 20 20 20. Oh, maaf teman-teman, di sini saya di VLAN 10. Untuk IP-nya, networknya salah ya. Oke, kita coba masuk lagi ke IP DHCP full VLAN 10. Kemudian networknya yaitu 10 10 10.0, spasi subnet max-nya. Oke, kemudian default gateway-nya 10 10 10.1. Kemudian masukkan DNS server 888. Oke, exit. Oke, lanjut ke VLAN 20. Oke, kemudian masukkan networknya, yaitu 20 20 20.0. Kemudian masukkan juga untuk default gateway-nya, yaitu 20 20 20.1. Oke, masukkan DNS servernya 888. Oke, lanjut kita ke VLAN 30, IP DHCP full VLAN 30. Kemudian masukkan untuk networknya, yaitu 30 30 30.0. Kemudian spasi subnet max-nya. Oke, lalu default gateway-nya yaitu 30 30 30.1. Kemudian DNS servernya 888. Oke, kita lanjut IP DHCP full VLAN 40. Masukkan untuk networknya, yaitu 40 40 40.0. Oke, masukkan juga untuk default gateway-nya, yaitu 40 40 40.1. Kemudian DNS servernya 888. Oke, selanjutnya IP DHCP full VLAN 50. Kemudian masukkan untuk networknya, yaitu 50 50 50.0, spasi subnet max-nya. Kemudian masukkan juga untuk default gateway-nya, yaitu 50 50 50.1. Kemudian masukkan juga untuk DNS servernya, yaitu 888. Oke, exit. Kita lanjut IP DHCP full VLAN 60. Kita masukkan untuk networknya, yaitu 60 60 60.0 slash subnet max, spasi subnet max-nya. Kemudian masukkan juga untuk default routernya, yaitu 60 60 60.0.1. Kemudian DNS servernya 888.
Oke, lanjut IP DHCP full VLAN 70. Masukkan networknya yaitu 70.70.70.0 spasi subnet masknya. Kemudian masukkan default gateway-nya yaitu 70.70.70.1. Kemudian DNS servernya itu 8888. Oke, sudah semua ya teman-teman. Sekarang kita coba di PC-nya, kita DHCP kan. Kita coba di VLAN 10. Oke, ini sudah berhasil ya teman-teman untuk DHCP servernya. Oke, kemudian kita coba juga di VLAN 20. Kita DHCP kan. Oke, bisa juga ini dapat IP-nya, benar ya teman-teman. Oke, lanjut VLAN 30. Kita DHCP kan. Oke, dapat juga ya teman-teman. Oke, selanjutnya VLAN 40. Kita DHCP kan. Oke, dapat ya teman-teman. Oke, kemudian untuk VLAN 50. Oke, berhasil juga ya teman-teman. Kita coba di VLAN 60. Oke, berhasil. Kemudian yang terakhir kita coba di VLAN 70. Kita DHCP kan. Nah, ini berhasil juga ya teman-teman. Jadi semuanya berhasil. Sekarang kita coba untuk kirim paket, misalkan dari VLAN 10 ke VLAN 20. Oke, awal-awal pilot kita coba lagi. Nah, ini successful ya teman-teman. Oke, kita coba juga misalkan dari VLAN 30 ke VLAN 50. Oke, awal-awal pilot kita coba lagi. Oke, successful ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba dari PC 11 ke PC 12 atau dari VLAN 60 ke 70. Oke, awal-awal pilot kita coba lagi. Oke, sudah successful juga ya teman. Oke, semuanya sukses ya teman-teman. Oke, sekian untuk materi VLAN tracking protokol. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.